Tes, cek sound. Ya, halo teman-teman. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas the mother of altcoin ya. Di sini ada Ethereum. Saya akan bahas karena ada sisi menarik di koin Ethereum ini. Dia sudah mencapai all time high-nya di sejak Januari 2023 ya. Setahun yang lalu dia sekarang sudah di puncak all time high atau membentuk all time high baru di sekitar setahun ini gitu ya. Nah, yang menarik juga di si Ethereum ini karena dia naik, koin-koin di ekosistemnya saat ini juga naik begitu drastis ya. Ada salah satu koin yang juga saya hold yaitu si Koti Network ya. Di sini kita lihat Koti Network sudah bahkan dia super bullish ya. Kita lihat di saat saya membeli atau di saat dia breakout ini dia sudah mencapai harga sudah 500%. Jadi ini sangat drastis sekali, bisa dikatakan super bullish ya. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa membuat Ethereum ini naik bahkan juga ekosistemnya ya? Nah, di sini kita lihat Ethereum sendiri sudah breakout dari trend bullish-nya. Jadi dia sudah bullish, breakout lagi dari trend bullish. Jadi membuat mungkin investor juga melihat potensi yang baik dari Ethereum beserta ekosistemnya. Nah, kalau saya lihat dari berita atau perkembangan atau sentimen dari Ethereum sendiri, yaitu beberapa diantaranya itu tentang bagaimana dia upgrade jaringan ya. Jadi Ethereum ini baru mau upgrade jaringan atau disebut Denchun ya, Denchun Ethereum. Nah, Denchun Ethereum ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah skalabilitas blockchain. Jadi nanti dia akan upgrade dan akan membawa namanya Porto Dance sharing apa ya, susah nyebutnya kalau nggak salah. Nah, jadi nanti Ethereum itu setelah upgrade akan membuatnya lebih cepat dan lebih murah dengan melalui solusi layer 2. Layer 2 ini menggabungkan transaksi yang belum diverifikasi yang dilakukan, jadi transaksi yang belum diverifikasi akan dilakukan di Ethereum dan memprosesnya ke jaringan eksternal. Kemudian mengirim konfirmasi kembali ke mainnet. Jadi itu adalah salah satu isu atau sentimen yang baik bagi ekosistem Ethereum yang saat ini dikenal dengan ya gas fee-nya mahal gitu ya untuk Ethereum dan juga lambat. Itu salah satunya. Kemudian juga ada memang beberapa narasi Ethereum ini naik gara-gara beberapa memang analis memprediksikan, salah satunya juga dari ETF spot yang sudah disetujui ya beberapa waktu yang lalu, itu juga menjadi sentimen berharga untuk kenaikan Ethereum. Itulah sebabnya juga koin-koin bahkan di koin-koin kecil ya di ekosistemnya naik sampai kayak tadi si Koti naik sampai 500% bahkan sebelum alt season dimulai. Makanya di video sebelumnya saya membahas apakah ini adalah mini alt season, bisa disebut juga mini alt seasonnya karena ya melihat kenaikannya begitu tinggi. Gitu. Jadi teman-teman untuk yang mau watchlist koin atau mungkin mau analisa sendiri, ini ada beberapa koin yang memang masuk ke dalam ekosistem si Ethereum ya. Salah satunya tadi siapa namanya? Koti.
Nah, Sikoti, kemudian kedua ada Matic, Polygon. Ini juga salah satu layer 2 Ethereum. Nah, si Matic ini dalam satu hari dia sudah mencapai kenaikan 8% ya. 8% lebih, mau ke 9%. Coba kita lihat ke 7 hari. Ya, si Matic ini belum seagresif si Koti ya untuk kenaikannya. Jadi bisa teman-teman pantau. Kemudian ada juga ARB atau Arbitrum. Ini juga bisa dipantau teman-teman. Coba kita lihat harganya di berapa dia sekarang. Jadi mayoritas sampai saat ini masih pada naik ya untuk ekosistem Ethereum ini. Coba 7 hari ke belakang. Oh, ini untuk ARB 7 hari dia masih belum naik ya. Nah, ini juga bisa jadi potensi untuk kenaikan, mungkin bisa hari ini atau hari-hari ke depan, karena narasi ini masih berjalan ya. Karena upgrade Denchun-nya juga masih belum mulai. Kemudian ada OP atau Optimism. Oke, gimana Optimism? Sorry, agak lambat internetnya. Nah, Optimism juga saat ini masih belum naik ya, jadi masih bisa diperhitungkan oleh teman-teman. Kemudian ada MNT atau Mental Coin. Nah, Mental Coin di hari ini sudah cuan 9% ya, mau ke 10%. Kita lihat chart, oh udah 10% tuh, masih naik dia. Coba kita lihat chart 7 hari ini. Nah, 7 hari dia sudah naik bahkan 21% ya. Harganya di 14.000 atau $1. Kemudian yang terakhir ada Mantis. Nah, Mantis Coin nih. Mantis Coin. Dia untuk hari ini dia masih minus 4%. Kalau kita lihat di 7 hari dia sudah cuan 15% ya. Oke, nah itu adalah beberapa koin yang masuk ke dalam kriteria ekosistem Ethereum dan juga akan terdampak dari upgrade-nya si Ethereum ini. Nah, kalau saya lihat dari beberapa koin yang disebutkan tadi, untuk koin-koin yang naiknya begitu pesat itu, kalau saya lihat di harga-harga yang di bawah $1 atau $1 ya. Contohnya tadi ada di Koti itu di bawah $1. Harganya sekitar berapa ya? Masih di bawah $1 lah. Dan juga tadi Mental ya. Jadi dua koin itu yang memang harganya di bawah $1 atau murah gitu ya, naiknya tinggi. Si Mental itu $1 pas, dia naiknya berapa tadi ya, lupa gue. Sekitar 40%-an. Kemudian si Koti itu bahkan jauh dari $1, harganya kalau nggak salah $1.000-an lah, $1.000 ya. $1.000 dia naik 500%. Nah, ini jadi teman-teman bisa juga jadi bahan evaluasi atau analisa teman-teman menentukan jika mau masuk ke dalam narasi si upgrade Ethereum ini. Mungkin teman-teman dari beberapa koin yang saya sebutkan tadi bisa analisa lagi dari segi mungkin fundamental, kemudian teknikal dari candle chartnya, kemudian juga bisa diperhatikan dari bisa kapitalisasi pasar atau market cap, juga harga ya, karena ini harga juga mempengaruhi psikologis ya. Biasanya orang-orang melihat harga ini suka berspekulasi ya, wah harga murah nih, gimana kalau misalkan naik ke $1. Nah gitu, jadi itu juga selalu masuk ke dalam analisa saya pribadi.
Jadi teman-teman, jika mau masuk, selalu analisa kembali ya koin-koin yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, gitu aja videonya, ini kelamaan. Sampai di sini, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.